Ini kita ingin mengulang lagi bahwa dalam wahyu itu dia bisa dijadikan landasan kebenaran. Karena itu wahyu itu kita sepakati atau kita kita terima sebagai sumber epistemologi. Nah, lalu apa yang selanjutnya kita lakukan? Kalau sudah menerima wahyu, apa sudah selesai? Kan gitu. Maka ketika wahyu itu kita jadikan sumber epistemologi, kita juga lihat dan kita perlu membuktikan apa yang disampaikan dalam wahyu itu. Misalnya dalam Al-Quran itu ada banyak perintah tentang agar kita memanfaatkan sumber epistemologi yang lain. Ya, ini dia. Jadi hal ini yang penting untuk kita ketahui. Kalau kita percaya bahwa wahyu itu sumber epistemologi dalam Islam, tidak hanya berhenti di situ aja. Ya. Artinya kita juga mengikuti apa yang ditunjukkan oleh wahyu. Itu berarti kita percaya. Karena itu kita itu harus mengikuti apa yang ada di dalam wahyu, yang diantaranya adalah menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan epistemologi atau dengan pengetahuan. Ya. Dalam Al-Quran itu hampir 2/3 lebih isinya adalah cerita. Berarti di situ adalah sesuatu yang ingin diungkap dalam Al-Quran itu diantaranya adalah pengalaman. Lalu pengalaman itu bukan sekedar ditinggalkan begitu saja, pengalaman seperti cerita begitu saja, tidak. Tapi dalam pengalaman itu ada kesimpulan-kesimpulan yang membawa kita pada penilaian bahwa kejadian itu maknanya apa. Nah, ini dia yang paling penting. Ya. Misalnya kita baca tentang kisah Nabi Ibrahim. Apa yang dalam kisah itu menjadi penting? Apakah istrinya Nabi Ibrahim? Bukan. Atau apakah anaknya Nabi Ibrahim? Bukan itu. Ya, Al-Quran yang menyebut anaknya, menyebut istrinya, bahkan menyebut kisah bagaimana Nabi itu diberikan kabar bahwa beliau akan mendapatkan anak, gitu kan. Sebenarnya yang penting bukan soal itu, tapi ada hal-hal yang lebih mendasar. Ya. Misalnya Nabi Ibrahim itu, ya mesti kita pertanyakan ya, kok Nabi Ibrahim itu awalnya seperti mencari Tuhan, ada kisah seperti itu. Di situ adalah pelajaran bahwa kita secara rasional, itu Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, dan secara empiris ya. Nabi Ibrahim melihat matahari, melihat bulan, lalu bandingkan, ini Tuhan, oh bukan, Tuhan nggak kayak gini. Lalu akhirnya Nabi Ibrahim sampai pada pikiran. Bahkan setelah itu, ya setelah Nabi Ibrahim itu sampai pada pikiran itu, sampailah Nabi Ibrahim pada pada posisi di mana Allah itu memberikan petunjuk wahyu kepada Nabi Ibrahim. Nah, di sini letaknya. Ya, wahyu itu adalah sumber epistemologi yang paling tinggi, maka dia harus melewati ada panca indera, ada rasio. Ya. Lalu kita akan hubungkan lagi wahyu itu dengan petunjuk-petunjuk di dalamnya yang menunjukkan bahwa dalam wahyu itu ada berbagai sumber epistemologi yang lain. Kalau kita kaji epistemologinya, di antaranya itu pengalaman. Dalam pengalaman kisah-kisah umat terdahulu itu harus diambil pelajaran. Nah, ini dia. Maka di situ ada pengalaman. Pengalaman itu dicapai, ya, didapatkan melalui panca indera. Lalu bukan hanya selesai aja didapat, bukan hanya selesai dialami aja, tapi juga harus diambil pelajaran. Diambil pelajaran dari pengalaman tersebut, maknanya atau untuk apa dan menuju kemana. Ini yang kita sebut sebagai kita mengenali dan kita mendalami sumber-sumber epistemologi itu. Nah, dalam Al-Quran itu juga banyak menunjukkan agar kita itu menggunakan panca indera dan akal kita. Ya. Dan selain itu, kita juga harus mengikuti ajaran para nabi. Ya. Artinya di situ ada hal-hal yang kita jadikan poin penting ya. Yang pertama, penekanan Al-Quran tentang rasio. Saya ketik di chat aja nih. Tentang rasio, panca indera, pengalaman, ya. Lalu ada lagi kabar. Kabar atau khabar sodik, kabar yang valid ya, kabar yang otoritatif. Di situ ada ceritanya banyak. Misalnya ketika Nabi Musa itu akan diincar oleh Firaun, ya.
itu ada seorang yang beritahu bahwa Nabi Musa, silakan Anda pergi. Nanti Anda akan diincar oleh Firaun. Ya. Jadi itu berarti ada di situ ada unsur-unsur di mana wahyu itu memberikan petunjuk. Tapi petunjuknya lewat manusia atau berupa khabar. Ya. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwa hal-hal yang terkait dalam Al-Qur'an itu juga menunjuk pada sumber epistemologi yang lain. Ya. Itu yang mesti kita ketahui ya. Ya. Apa saja? Nah, itu ada rasio dan panca indera. Dua hal ini aja yang kita jadikan tugas untuk hari ini ya. Nah, ini akan kita terangkan mungkin lebih lanjut, tapi saya wajibkan Anda untuk baca dulu dan cari jurnal dulu. Ya. Jadi tugas hari ini adalah cari jurnal tentang panca indera dalam epistemologi Islam. Ini nanti akan ketemu yang sudah saya tulis juga, ya. Bisa juga dimulai cari jurnal tentang akal dan rasio, akal atau rasio ya, dalam epistemologi Islam. Ini nanti akan kita tagih. Kira-kira mungkin siang lah kita tunggu di grup Telegram ya. Telegram belum ada grup epistemologi ya. Tolong dibikin grupnya. Ya. Nah, silakan Anda baca tentang itu. Itu hari ini tugasnya adalah baca dan memberikan ringkasan. Ya. Terus jangan lupa artikelnya juga diselesaikan. Ya. Antum kan ada tugas artikel itu kan? Beberapa halaman ini saya tidak tahu jelas. Ya. Tapi saya akan ngasih tahu bahwa yang pertama, kalau misalnya, nah ini mau saya kasih pilihan ini. Teman-teman ini pengen ada UTS apa enggak? Tidak. Oh tidak. Tidak, ya. Ustaz. Tidak, maka selesaikan artikelnya. Sesuai standar 3.500 sampai 4.000 kata. Kan semuanya sudah punya tema masing-masing ya. Nah, silakan selesaikan. Maka ditarget setiap hari bisa 2 lembar. Ya, itu atau setiap minggu 2 lembar gitulah. Minggu ini 2 lembar atau 3 lembar ya. Maka saya mungkin tidak akan berikan kuliah banyak, tapi akan berikan tugas aja sebagai pengganti untuk UTS. Kita juga barangkali nanti masih akan lama begini online-nya. Maka tugas artikelnya harus diselesaikan supaya nanti saya bisa baca. Tolong dibikinkan grup untuk Telegram misalnya epistemologi Islam, seperti kakak kelas antum yang sudah bikin grup untuk islamisasi ilmu. Ya. Ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan silakan di chat lewat, ada Cahya Ningtyas sama siapa ini? Ada Alma Istiqomah. Ya. Semua pertanyaan silakan di chat ke 2 orang itu, lalu disampaikan ke saya. Nanti akan saya jelaskan pakai video. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, itu saja yang bisa sampaikan. Silakan habis ini ya. Tugas itu dibaca. Cari aja satu jurnal. Nanti diringkas. Jadi kuliah hari ini kita membaca aja. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kita bertemu di pertemuan berikutnya dan saya tunggu tugasnya. Ya, akan saya cek. Ya. Silakan hari ini yang tugas artikel sudah mulai 1 lembar. Dah, hari ini 1 halaman aja. Ya, dan semuanya ngirim ke Cahya dan Alma. Ya, dan juga meringkas 1 jurnal tadi tentang panca indera. Ya, tugas kita hanya 2 hari ini. Kalau ada yang mulai langsung yang lain juga boleh. Pertama, ya, semua orang sudah harus punya tema tentang artikel dan meringkas jurnal yang jadi referensinya. Ya. Lalu dikumpulkan ke 2 orang itu tadi juga nggak apa-apa. Nanti silakan bikin grup di Telegram. Lalu nanti saya kasih contoh seperti yang semester 7 itu ya. Mereka bagus. Ya, tugasnya ditaruh di Google Drive. Lalu ke linknya yang dikasihkan ke saya. Nah, itu bagus sekali. Ya. Nah, itu 1 tentang artikel. Jadi semuanya malam ini sudah harus ini. Karena itu nanti akan kita periksa dan kita jadikan tanda kehadiran. Ya. Yang kedua adalah ringkasan dari bacaan. Hari ini yang saya minta untuk membaca adalah jurnal tentang panca indera sebagai sumber epistemologi.
Bisa mulai itu. Atau kalau misalnya nggak puas, silakan bisa nyari jurnal tentang rasio sebagai sumber epistemologi untuk pertemuan depan. Ya, itu adalah untuk pertemuan depan. Ya, itu saja ya. Oke, ini jelas nggak? Ustaz. Kenapa, Ustaz? Dua tugasnya jelas ya ini ya. Jelas, Ustaz. Insyaallah. Itu artikelnya masing-masing, ya kan? Yang kedua adalah bacaan dari jurnal itu. Oke, itu dari saya. Kita mulai pekerjaan lanjutannya, kita mulai pekerjaan tugas-tugas antum dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan saya tutup kelas ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengerjakan ya ini ya, jangan nonton drama atau apa ya, tolong ya. Ya, oke. Nah, Ustaz. Ya.